Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada seluruh pengurus cabang istimewa Korea Selatan yang saya hormati, segenap dewan juri dan teman-teman yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, ucapan rasa syukur yang tak terhingga. Kita semua dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh hikmah dan ampunan, dan di bulan Ramadan ini kita masih sehat walafiat walaupun berada di masa pandemi COVID-19 ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang revolusi zaman yang telah membimbing kita menuju ketaatan dengan ajaran agama Islam rahmatan lil alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus Allah ke dunia ini untuk mensiarkan agama Islam. Kehadirannya di tengah kehidupan ini mewujudkan rasa kedamaian dan rasa tentram sebagai rahmat bagi manusia dan alam semesta. Indahnya ajaran agama Islam yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya. Salah satunya yang diajarkan oleh Rasulullah adalah menjaga kebersihan, kesucian, dan keindahan. Dengan adanya peristiwa pandemik virus COVID ini, siapapun diharuskan untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan sebagaimana dalam hadis an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Pada masa pandemi ini, kesehatan dan kebersihan saling berkaitan satu sama lain dan sudah menjadi perhatian khusus dalam Islam. Seperti sebelum kita melakukan sholat, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Dan menjaga kebersihan itu penting, bukan hanya kebersihan fisik saja, tapi pikiran dan hati kita pun bersih, serta menghindari dari sesuatu yang dapat mengotorinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari demi hari, detik demi detik pun terlewati hingga waktu pagi berganti siang, siang pun berganti malam, dan kita kurang menyadari bahwa waktu ini terus berjalan sehingga banyak dari kita yang lalai dan lupa untuk bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Andaikan seluruh air laut dijadikan sebagai tinta, tidak akan pernah cukup untuk menuliskan limpahan nikmat dan karunia Allah yang begitu besar. Maka beruntunglah bagi mereka yang selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan dengan cara memperbanyak amal soleh sebagai wujud dari rasa syukur tersebut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani ma'bunu fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Terkadang ketika diberikan kesehatan dan waktu luang, manusia lebih banyak mengejar urusan dunia dengan menghitung-hitung berapa banyak jumlah hartanya, seberapa tinggi pangkat dan kedudukannya. Bahkan ada yang memikirkan hanya untuk mempercantik wajah dan penampilan fisiknya saja. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama untuk memperbaiki diri menjadi insan yang beriman dan bertakwa, karena tidak ada seorang pun yang tahu batas akhir umurnya. Kematian bisa datang kapanpun dan dimanapun.
tidak melihat berapa banyak harta yang dimilikinya, serta tidak melihat jabatan dan paras cantik wajahnya, maka kematian kapanpun akan menjemputnya. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semua umat muslim sangat mengharapkan bisa mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kita semua sebagai umat muslim harus benar-benar memanfaatkan waktu yang diberikan Allah dalam kehidupan ini dengan memperbanyak berbuat kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Sababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Gunakanlah waktu mudamu yang masih mampu untuk beribadah dan taat kepada Allah sebelum datang masa tua yang kondisinya dalam kepayahan. Jangan sampai kita menyesal karena melalaikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasihataka qabla saqamika. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkanlah waktu saat diberi nikmat sehat untuk memperbanyak amal ibadah dan kebaikan sebelum datang waktu sakit, sehingga ketika kelak kita semua dibangkitkan pada hari kiamat tidak menyesal dan kita bisa membawa bekal amal yang cukup. Waginaka qabla faqorika. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Manfaatkanlah masa kaya ini untuk memperbanyak sedekah kepada fakir miskin dengan harta yang dimiliki, dengan harapan supaya tidak menjadi fakir di dunia dan di akhirat nanti. Wa faraghaka qabla saklika. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Manfaatkanlah waktu luang untuk terus beramal sebelum masa sibuk itu datang, supaya terhindar dari siksa dan kehinaan. Wa hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang matimu. Manfaatkanlah selama hidup di dunia sebelum datang kematian, yaitu dengan cara memperbanyak beramal dan beribadah. Dengan 5 perkara ini, maka sebaiknya kita semua bisa memanfaatkan waktu dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan di dunia ini dengan cara berlomba-lomba dalam ibadah dan berbuat kebaikan, khususnya pada bulan Ramadan ini, untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kiranya sampai di sini dulu beberapa untayan tausiah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.